Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Tadi ceritanya baru bisa update video sampai ketemu di beberapa bulan ke depan ya. Pasti kangen banget konten burung. Cuman ya namanya pekerjaan teman-teman, kita harus menyelesaikan pekerjaan dulu. Lagi aku ceritanya baru sampai di tempat kerja biasa ya. Balik lagi di tempat kerja, beraktivitas seperti biasa walaupun Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Nah, aku pengen bahas apa ya, jadi banyak pertanyaan yang muncul, tidak tahu dari mana asal berantanya. Ya jelas dari orang-orang pusing teman-teman yang pusing mungkin ya. Jadi kalau main burung, sekali lagi ya, kasih masukan lah, mungkin kasih pendapat. Kalau main burung itu yang penting teman-teman itu dari rawatan. Kalau rawatanmu udah bagus ya, udah bener, itu insya Allah ya, walaupun mau kasih jangkrik satu itu bakalan jadi burungnya. Cuman memang waktu kan nggak bisa dibohongi, butuh waktu beberapa lama ya, tetap waktunya beda. Cuman harapan teman-teman kan yang paling cepat itu yang mana, kan seperti itu. Apalagi sekarang kan di dunia sosial media ini semua bisa konten. Ini pasti jadi apa ya, kalau aku bilang tuh jadi bikin teman-teman ya yang mau mulai ini juga bingung karena apa, ini mana yang bener. Semua konten, semua burung lagi prestasi dikontenkan. Jadi pemula ini pasti juga kayak saya sendiri juga kadang suka keter karena apa, banyak orang konten, apalagi di TikTok ya, itu kan banyak live streaming apa, aku sering lihat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya bebas teman-teman, yang jelas kita harus yakin menyimak siapapun itu boleh, hak masing-masing ya, yang jelas. Cuman yaitu yang penting kalau namanya kita niat belajar, apapun yang terjadi, kalau ketika kita mengikuti, contohnya mengikuti saya umpamanya kan seperti itu, kok nggak jadi burungnya, ya itu resikonya. Mengikuti si B nggak jadi, ya itu resikonya. Seperti itu intinya. Itu kalau semua itu punya pengalaman, semua orang itu punya pengalaman yang jelas. Yang pasti itu kan seperti itu yang jadi apa ya, kalau aku bilang ya, kayak main burung ini orang itu dibingungkan dengan, yaitu satu, rawatannya itu berbeda-beda, tujuannya sama. Yang kedua, banyak sekali vitamin, multivitamin. Tapi si multivitamin itu dulu pernah saya singgung, contoh produk A membuat burung juara, keterangannya kan seperti itu. Tapi yang memakai ini burung trouble, burung ini, alhasil dia jadi tambah trouble. Ada yang kebetulan jadi juara juga, ada yang istilahnya burungnya nggak jalan jadi jalan, ada yang burungnya jalan jadi nggak jalan, itu ada. Semua itu sebenarnya tergantung kebutuhan teman-teman. Ini yang dibingungkan kan pemahaman dengan apa ya, apa yang dialami burung yang kalian rawat dan harus seperti apa rawatannya, ataupun multivitaminnya, ataupun pemberian extra foodingnya berapa, ataupun rawatannya seperti apa. Ya itu yang menurut saya pribadi yang jadi acuan tuh seperti itu teman-teman.
Yang jadi acuan itu seperti itu. Yang acuan yang membuat orang bingung. Dia berpandangan pasti orang itu memang orang belajar bermain burung itu mengikuti orang yang satu prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu mungkin burungnya banyak atau bermain burung udah lama. Kebanyakan yang jadi acuan itu seperti itu. Tapi namanya zaman sekarang ini kan udah modern. Orang yang bermain burung lama pun tidak menjamin burung kalian itu prestasi ataupun jalan lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan meremehkan orang baru. Ya, jangan pernah meremehkan orang baru. Kadang orang lama ketika dia bikin konten ataupun apapun, ketika seseorang mengikuti dan berada di titik jenuh, masa titik jenuh itu muter-muter begitu terus, ada titik orang jenuh. Ada orang konten kreator baru, ya, yang kebetulan mungkin dia nge-share begini begitu dan diikutin itu jadi. Jadi si pengikut lama ini mengecap, wah ini lebih manjuran ini daripada si ini. Itu nggak bisa teman-teman, karena nggak ada yaitu hal patokan yang pokoknya itu nggak ada untuk bermain burung. Itu nggak ada patokan yang valid banget ataupun pasti, itu nggak ada. Karena nggak ada uji lab, uji tes, itu nggak ada. Hanya mereka membagikan itu berdasarkan pengalaman. Jelas itu seperti itu. Contoh nih, tak kasih contoh ya. Yang bikin bingung itu seperti ini. Ada orang bertanya tentang masalah murai batu ya. Contoh burungnya ini, dia ini nguklukan dan dilihat dari tingkah gerak-geriknya, dari gacornya, itu bertanya kepada saya, solusinya rawatannya gimana Om? Saya katakan main murai batu ya. Saya katakan ya, tanda kutip, main murai batu itu yang pertama, satu, extra fooding, itu yang pertama. Yang kedua itu rawatan. Rawatan tanpa extra fooding itu sangat kemungkinan kecil bisa, tapi butuh waktu lama. Ya, rawatan tanpa extra fooding. Tapi kalau extra fooding tanpa rawatan, kemungkinan besar itu ada. Seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Mbok rawat kayak apa, kalau extra foodingnya nggak sesuai, itu nggak bakalan jadi. Tapi kalau burungmu nggak usah dirawat, extra foodingmu full, itu kemungkinan besar jadi. Ya, kemungkinan besar jadi. Tapi jangan salah, dengan resiko tanda kutip kemungkinan besar jadi, itu pasti ada resiko yang besar. Dari perkataan ini mungkin teman-teman harusnya bisa memahami ya. Kemungkinan besar cepat jadi, pasti ada kemungkinan besar juga kebalikannya, nggak jadi ataupun trouble. Kemungkinan kecil jadi, tapi proses lama. Ada kemungkinan itu ada. Makanya semua ini intinya itu harus imbang antara dua. Yang pertama itu extra fooding. Yang kedua rawatan. Kalau cuma mbok rawat nggak kasih extra fooding, nggak bakalan teman-teman. Tapi mbok berikan extra fooding tok, itu kemungkinan besar bisa. Tapi resiko juga ada. Contoh kegemukan itu ada.
Tapi nggak semuanya, karena rata-rata gini teman-teman. Menurutku ya, kalau burung ya, burung ini kalau ngomongin bahasa kegemukan, burung ini tipikal burung bisa dikatakan unggas kan ya, tapi burung ini cerdas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ketika dia sudah kenyang, sudah beda dengan ayam. Beda dengan ayam, hidupnya itu kalau ayam kan fokusnya itu satu. Dia itu makan banyak, nggak ada aktivitas, kawin, bertelur ya. Udah produksi. Tapi kalau burung ini punya, anggaplah punya teritorial. Kalau ayam nggak ada, teman. Ayam itu nggak ada, cenderung ke yaitu tadi fokusnya ayam itu makan. Tapi kalau burung ini ada teritorial seperti itu. Jadi kalau ngomongin kegemukan, dia itu bisa istilahnya tuh menjaga kondisi tubuhnya. Mungkin kalau ngomongin bahasa burung kegemukan sih aku sendiri belum pernah sih ya, seenggak ngerawatnya burung yang saya rawat itu nggak pernah kegemukan. Walaupun hidupnya yaitu tadi cuman makan, dikasih makan, alhamdulillah nggak kegemukan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena aku pernah ya bukan ngalamin ya, memang sedang dialami dan masih dialami. Burung di rumah ada burung murai batu. Itu yang ngurusin orang tua dan dia hanya diberi makan tok. Jadi ini mandi dicepuk. Makan mandi dicepuk. Mandinya dicepuk ya. Jadi ibuku itu cuman ngasih makan sama bersihin kotoran tok. Itu bisa juara. Nah mungkin baru sebentar teman-teman. Itu udah mungkin ada jalan 1 tahun. Dan kalau ngomongin kegemukan, di Gantang itu harusnya kalau burung kegemukan kan, gemuk itu identik dengan malas. Dia mau bunyi, dia mau prestasi. Sekali mungkin om, enggak. 2 kali, 3 kali udah pernah prestasi. Seperti itu. Jadi kalau ngomongin ke extra fooding banyak ini bakalan kegemukan enggak. Kalau main ini murai ya, nggak tahu hijau ya. Kalau hijau memang belum, kalau murai itu enggak. Tapi saya rasa juga hijau juga sama, dia juga tahu. Karena dia mempunyai teritorial. Seperti itu. Dan teritorial burung khususnya burung itu lebih luas daripada unggas ayam ataupun dan lain-lain. Ya. Seperti itu. Coba dipikir-pikir. Aku juga bingung. Bingungnya kenapa? Soalnya banyak teman-teman yang mengatakan rawatan pekerja itu bisa bikin gemuk. Ini burung ini udah ada setahun loh. Hidupnya itu bisa dikatakan mungkin bisa ketemu 2 ataupun 3 bulan sekali baru dijemur, baru dimandikan ya. Kalau mandi sendiri itu sering karena dicepuk mandinya. Seperti itu. Makanya kenapa aku bisa mengatakan yang pertama itu extra fooding, yang kedua itu rawatan. Kalau rawatan tok nggak mbok kasih extra fooding, ya mungkin mustahil sih. Karena apa? Murai batu contohnya lah. Kita anggap murai batu. Hanya diberikan fur tok ya, nggak ada lain-lain. Mungkin aku belum pernah melihat secara langsung, tapi kalau teman-teman mengatakan lah Om Rio burung nggak dirawat, hanya diberikan extra fooding tok, kok mengatakan prestasi. Saya mau lihat kapan-kapan kalau aku pas pulang, nanti main tak kasih tahu. Kalau nggak percaya, ya mungkin ini anggaplah kebetulan ya teman-teman. Jadi balik lagi ya, kita ini belajar bareng-bareng. Intinya itu nggak ada yang pintar banget, nggak ada. Semua itu berniatan baik, memberikan sebuah pengalaman, membagikan sebuah pengalaman untuk teman-teman yang memang sama-sama main burung. Ini loh pengalamanku dalam bermain burung itu rawatnya seperti ini. Seperti itu.
Nah kalau ngomongin rawatan itu kan ibaratnya itu kayak apa ya, kebiasaan. Kalau kebiasaannya seperti ini ya seperti ini terus. Yang bikin burungmu nggak mau jalan itu dari rawatan. Kenapa saya katakan rawatan? Kalau rawatanmu kontinu, itu pasti mau jalan lapangan. Intinya itu seperti itu. Intinya itu rawatan. Saya nggak mengatakan rawatan saya paling benar dan rawatan teman-teman itu salah. Ya, semoga dari konten ini teman-teman ada pencerahan ataupun bisa jadi apa ya, bahan renungan lah, bener apa enggak, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu dulu, aku tak istirahat dulu karena lelah sekali di perjalanan. Semoga di video ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.